Shalom, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita diberkati sepanjang minggu ini dan kita percaya bahwa Tuhan masih terus menolong dan Tuhan masih terus menyertai kehidupan kita. Ada amin? Dan semua ini karena berkat anugerah kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita, membawa hati penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupan
tempat ini Tuhan, dan kami siap untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, yang sukacita hari ini bisa lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama bersukacita di dalam Tuhan, karena hanya Tuhan yang membuat kita tertawa dalam segala hal, susah maupun senang. Walau senang sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku tetap bersama. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah sebab kali saya Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya, yang tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini, walau sana sini pusing, semua orang susah, tetapi semuanya bersukacita. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah. Kita semua disayang Tuhan, amin. Katakan, sekarang ku tahu. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan, amin, 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 pada orang-orang yang dicintainya, yang tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku yang tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan, asik, 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 pada orang-orang yang Bapak Ibu dicintai Tuhan, amin. Yang tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Ibu-ibu, bapak-bapak jawab yang keras ya. Tetapi aku tak tertawa. Haleluya, puji Tuhan. Jangan khawatir dan takut, Tuhan selalu memberikan kita kemenangan. Serukan namanya. Tuhan kita, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha dahsyat, Allah yang perkasa, Raja di atas segala raja.
Tuhan. Karena itu datanglah dan mencari setiap apa yang menjadi kehendak dan keinginannya melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kita seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, memilih untuk mencari dan belajar firman Tuhan. Seperti wanita mengurapimu,
Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu. Dan kami tahu hari ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang Tuhan pelihara. Kami adalah orang-orang yang Tuhan kasih. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar untuk dapat lebih dalam untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, melawat setiap jemaat Tuhan yang hari ini menikmati ibadah untuk mencari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman. Beri kami kekuatan untuk dapat mengertinya, dan beri kami kekuatan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari ini dan hari esok. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat, katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan? Luar biasa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita masih tetap akan belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa Alkitab itu adalah firman Allah 100%, ya. Alkitab itu firman Allah 100%. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika pujian tadi ada ketika di sana sini susah, lagu pujian tadi mengatakan apa? Tertawalah. Apakah ketika kita tertawa itu sama dengan disamakan dengan orang yang tidak waras? Ya, tapi firman Tuhan berkata demikian, ya. Amsal 31 ayat yang ke-25 mengatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Jadi lagu pujian tadi itu berbicara tentang ketika engkau ditanya tentang masa depanmu, ketika engkau ditanya tentang nasibmu, ketika engkau percaya kepada Tuhan, jawabnya apa? Tertawa. Ya, tertawa itu kadang kala senang, kadang kala susah. Dikala susah pun tetap tertawa. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang jarang diajarkan di mimbar-mimbar gereja. Kita mengenal orang lain bersedekah, ya. Orang lain itu berderma, ya. Apakah dalam Alkitab itu mengajarkan hal yang demikian untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran? Jika kita mau hidup dalam kebenaran, mau nggak mau kita harus membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar. Jadi standar kebenaran adalah bersumber dari Alkitab. Mengajarkan yang benar itu sumbernya dari Alkitab. Ya, nasihat yang baik belum tentu benar, tapi Alkitab adalah kebenaran untuk menegur dan membetulkan yang salah. Jadi kita seringkali melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika firman Tuhan diajarkan itu untuk menegur, membetulkan yang salah. Ya. Jadi firman Tuhan ini mengoreksi kehidupan kita, ya. Dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan
Allah. Demikian ya, hidup menurut kemauan Allah adalah bertekun dalam pengajaran firman. Mari kita sama-sama belajar terus-menerus tentang firman Tuhan, yaitu Alkitab kita sebagai kitab suci. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa itu bersedekah? Ya, apa itu bersedekah? Saudaraku, apakah ada perintah untuk bersedekah? Apa pentingnya bersedekah menolong orang yang berkekurangan? Jadi sebenarnya bersedekah itu berbicara membantu orang miskin, membantu orang lemah. Ya. Apa hukumnya memberikan sedekah? Apa dalilnya memberikan sedekah? Kewajibankah atau sukarela? Ya kan? Kalau kewajiban itu suatu keharusan, kalau sukarela itu boleh tidak, boleh dilakukan. Ya. Apa manfaatnya bersedekah? Ya. Apakah ada berkah dalam bersedekah? Nah, kita hari ini sama-sama belajar itu apa sedekah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, sedekah adalah dalam bahasa Ibraninya, ya kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Sedekah, ya. Itu dalam bahasa Yunaninya seperti ini. Ya, saya nggak bisa bacanya. Ya, tapi dalam pelafalannya adalah sedekah. Ya. Dalam bahasa Arabnya sedekah. Ya, mengandung makna mirip dengan kata Indonesia. Sedekah adalah suatu kata dalam bahasa Ibrani yang secara harfiah berarti keadilan atau kebenaran. Jadi saudaraku, sedekah itu memiliki makna keadilan dan kebenaran, sesuatu yang harus dilakukan, tetapi pada umumnya digunakan untuk menandakan sebagai amal saleh, amal soleh. Ya. Kita hanya mengenal beramal. Padahal saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa hidup orang beriman jika tanpa perbuatan sama dengan mati. Ya, orang yang memiliki iman kepada Tuhan tapi nothing perbuatan, tidak ada perbuatannya yang nampak dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dinikmati oleh orang lain, itu sama dengan mati. Oke. Derma, belas kasihan, murah hati. Jadi sedekah itu dalam kamus-kamus diartikan derma, belas kasihan, murah hati, ya, melakukan yang benar, kedermawaan yang hukumnya sebagai kewajiban. Jadi saudara dan saya itu mendapatkan tugas, ya, untuk bersedekah. Ya. Apa iya orang Kristen memiliki hukum yang seperti itu? Ya, harus. Ingat, ya, sedekah bukan untuk keselamatan. Sedekah itu untuk menunjukkan bahwa iman kita itu berbuah. Dari manakah pohon yang baik itu dikenal oleh kita? Ya, pohon yang baik itu dikenal dari buahnya. Ya, kalau pohon yang baik itu pasti mengeluarkan buah yang baik. Jika tidak berbuah, itu artinya buah pohon itu mandul. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sedekah adalah wujud iman yang dinyatakan dalam bentuk perbuatan baik kepada sesama. Sedekah itu wujud iman kita yang tampak keluar, ya. Seperti lilin yang menyala, kelihatan terang di luar, tapi dia mengorbankan dirinya. Sedekah itu tampak keluar, dinikmati orang luar, tapi dengan adanya satu pengorbanan diri. Ya.
perbuatan baik kepada sesama, berbagi hidup, sharing hidup, berbagi hidup, sharing hidup, ya, tanpa mengharapkan balas jasa apapun. Jadi kalau berbagi hidup itu artinya membagi hidupnya kepada orang lain. Jadi hidupnya tidak dinikmati sendiri, tapi hidupnya itu dibagikan kepada orang lain. Sesuai dengan hukum kasih yang kedua. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengasihi orang lain itu sama dengan mengasihi diri sendiri. Ya. Nah, oke. Sedekah itu wujud nyata daripada hukum kasih, atau dikatakan dengan buah roh. Ya. Buah roh itu tidak mementingkan diri sendiri. Buah roh itu ada sesuatu yang dikerjakan untuk orang lain. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bersedekah adalah salah satu cara untuk menolong diri sendiri dari kesulitan hidup. Kalau orang tua kita memberikan wejangan, ya, ingatlah apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Hukum karma yang dipakai oleh orang-orang tua kita, nenek moyang kita, itu masih tetap berlaku. Apa yang engkau tabur itu apa yang bakal engkau tuai. Jadi salah satu cara untuk menolong diri sendiri dari kesulitan hidup yaitu berbuat baik dengan bersedekah. Oh, apa benar demikian nih? Apakah iya itu ajaran Alkitab? Ya kan? Oke. Berbuat baik dengan bersedekah dan menolong orang yang berkekurangan. Bahasa orang lain itu karma baik. Ada karma baik. Jadi perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Ini yang dipakai oleh para motivator-motivator rohani, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dipakai oleh para motivator dunia, bahwa kebaikanmu akan kembali kepadamu. Dan itu juga yang diajarkan oleh filsuf-filsuf yang terkenal. Bahkan orang tua kita dulu juga mengatakan hal yang demikian. Apakah itu selaras dengan firman Tuhan atau bertentangan dengan firman Tuhan? Jadi untuk dapat menolong diri kita, salah satunya kita adalah berbagi hidup terhadap orang lain, sharing hidup dengan orang yang berkekurangan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari Sabtu kemarin istri saya pergi berobat ke dokter, ya, dan ketemu dokter yang sama pada waktu beberapa bulan yang lalu. Mungkin udah ada 6 bulan yang lalu, ya. Di situ istri saya melakukan percakapan dengan ibu dokter ini. Ya, ternyata ibu dokter ini masih mengingat pasiennya yang 6 bulan yang lalu kurang lebih. Ya, saya berobat telinga. Pada waktu itu obrolan saya dengan ibu dokter itu berbicara mengenai ngopi manis, ya. Ternyata ibu ini juga suka mengkonsumsi kopi pahit. Nah, saudaraku, singkat cerita, saya memberikan sebungkus kopi bubuk kepada sang dokter itu, ya. Sudah berjalan beberapa bulan, baru pagi Sabtu kemarin istri saya berobat lagi ke sana, ya. Ternyata ibu dokter itu masih mengingat nama saya, ya. Pada waktu pembayaran Bapak Ibu, ya, dan tebus resep obat, kasirnya atau apa itu resepsionisnya,
yang bagian obat bilang, Bu, untuk jasa biaya dokternya tidak perlu dibayar, kata Bu dokter. Ya kan? Kenal tidak, kita hanya seorang pasien bagi dokter itu pun sudah dalam waktu yang sangat lama. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi pada hari Sabtu pagi itu istri saya menuai apa yang pernah saya lakukan beberapa bulan yang lalu, ya, dengan sebutan, ya, dengan kalimat, Bu, jasa dokternya tidak perlu bayar, kata Bu dokternya, cuma nebus obatnya saja. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudaraku, lumayan, lumayan, ya. Apa yang kita tabur tidak pernah hilang begitu saja, ya. Bagi orang yang sama di situ. Jadi perbuatan baik kita itu sesungguhnya akan menolong kehidupan kita di waktu-waktu susah, ya kan? Bukankah ketika melakukan pembayaran, ketika berobat ke rumah sakit itu waktu yang susah? Apakah ada orang senang ketika pergi berobat ke rumah sakit dengan senang hati membayar biaya perawatan? Tentu itu adalah kesusahan. Dan istri saya mendapat kelonggaran di situ. Perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa manfaat bersedekah? Ya, apa manfaat bersedekah? Kita akan melihat di sini catatan saya. Ya, manfaat bersedekah melatih ketaatan terhadap perintah firman Tuhan. Jadi membantu kekurangan orang lain, dalam tanda kutip, membantu menolong orang papa. Ya, kalau dihaluskan semakin kabur ya. Ya, membantu orang miskin, ya, Alkitab ngomong demikian. Ya, itu merupakan adalah latihan ketaatan kita terhadap firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi bersedekah itu sebuah latihan, ya. Kenapa? Namanya bersedekah itu tergantung kekuatan kita, kemampuan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Keikhlasan kita, ya, melatih ketaatan. Yang kedua, latihan murah hati, ya. Ternyata murah hati itu perlu latihan. Kalau nggak dilatih, saudaraku, ya, ada banyak orang tidak bisa langsung melakukan sharing hidup itu sesuatu yang besar, pasti akan berat kalau tidak dilatih sedikit demi sedikit, ya. Coba bisa bayangkan atau renungkan kehidupan kita. Kalau kita biasa makan di luar, di rumah makan, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, biasanya kita akan berhitung nanti habis berapa, ya, banyak apa sedikit, ya. Biasanya akan diukur dengan isi dompet kita. Nah, kalau kita terbiasa, ya, makan dengan nilai nominal yang besar, maka kalau kita makan dengan nilai nominal yang kecil, itu tidak akan terasa, ya. Tapi kalau kita biasa mengeluarkan nominal yang kecil, ketika tiba-tiba harus mengeluarkan nominal yang besar, maka kita akan merasa susah, berat hati, ya kan? Aduh, ngapain ya makan di warung habis banyak? Coba dibelanjakan di pasar, terus kita masak sendiri, ya. Wah, bisa untuk makan 2-3 hari, ya kan? Kenapa? Sudah mulai berhitung tentang nominal berapa yang kita keluarkan, saudara. Begitu juga dengan kita yang biasa dibandarin dengan yang terbiasa membandarin, ya. Maka
kita akan merasakan bagaimana kebiasaan itu melatih kita untuk bisa bermurah hati. Kalau biasa ya bandarin orang, dimulai dari yang kecil nominalnya, ya dimulai dari yang sedang nominalnya. Lama kelamaan kita akan terbiasa bahwa ya sharing hidup dengan orang lain itu menyenangkan, ya latihan murah hati. Yang ketiga, peduli dan turut merasakan kesusahan orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita ya bersedekah itu sama dengan kita peduli dan turut merasakan kesusahan orang lain. Bukan berarti kita memberi itu karena kita berkelebihan, tapi ketika kita memberi karena kita tahu bagaimana rasanya pada waktu berkekurangan, pada waktu tidak ada uang, pada waktu tidak ada beras, pada waktu tidak ada lauk pauk. Bagaimana itu rasanya? Yang ada ya cuma tahu tempe. Tahu tempe. Tahu tempe. Lama-lama tahu tempe bisa jadi darah tinggi daripada makan sate, ya kan? Kenapa? Tiap hari pagi, siang, sore tahu tempe, tahu tempe, ya. Itu pun divariasi, ada yang digoreng, ada yang dipenyet, ya. Dari tempe ke tempe, dari dele ke dele, ya kan? Tahu juga dari dele, tempe juga dari dele. Hampir tiap hari tahu tempe, tahu tempe. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kalanya seseorang itu membayangkan makanan yang enak, tapi dia tidak bisa makan enak. Tapi ada kalanya orang yang tiap hari makan enak, tapi dia tidak merasakan makanan itu enak. Ya. Nah, oleh sebab itu, ketika kita bersedekah, punya manfaat, kita itu peduli dan turut merasakan kesusahan orang lain. Coba Bapak Ibu rasakan ya, ketika Bapak Ibu sedang kesulitan dalam pergumulan hidup saudara, tiba-tiba ada pertolongan datang ujuk-ujuk sekonyong-konyong yang tidak kita duga. Ya, sudah nggak ada makanan, yang ada cuma nasi. Tiba-tiba ada yang mengantar lauk pauk. Rasanya bagaimana? Senang. Wah, puji Tuhan, hari ini bisa makan dengan lauk, gitu kan? Nah, turut merasakan kesusahan orang lain dan turut merasakan sukacita orang lain, saudara yang dikasih Tuhan. Itu manfaat dalam bersedekah. Ya. Nah, saudaraku, hari ini ada sepasang suami istri, bapak ibu dari sebuah keluarga yang mempraktekkan firman Tuhan ini, ya, berbagi hidup, sharing hidup. Nah, secara seremonial saya akan panggil ya sebagai bentuk ingin berbagi hidup dengan orang lain yang pada waktu beberapa minggu yang lalu ketika kesaksian, ketika jualan dalam tokonya pun dianggap dapat 100-150 itu udah puji Tuhan. Untungnya berapa kalau cuma dapat 100-200 dalam jualan kita sehari-hari. Nah, saudaraku, apakah dikatakan lebih? Tidak, bahkan dikatakan minus. Untuk makan satu hari pun itu terkadang harus mengambil babonnya. Dan hari ini dilakukan bahwa belajar, ya, belajar melakukan firman. Oke, Bapak Giarto dan Ibu Giarto boleh maju ke depan di sini. Ya. Kan yang waktu beberapa minggu yang lalu punya kesaksian bahwa tokonya sepi. Ya kan? Ya, tokonya sepi. Hampir boleh dikatakan bahwa ketika jualan itu untuk biaya hidup sehari-hari untuk makan minum kadang kurang. Oh, pas. Oh iya. Puji Tuhan, pas. Ya.
ketika bicara dengan Bu Giarto, Pak Giarto, mengapa hal itu dilakukan? Katanya mau belajar melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Tidak menunggu kaya dulu baru ngasih, memberi, ya. Dari apa yang ada, ya. Sedikit demi sedikit dikumpulin untuk memberi, ya. Latihan praktek firman Tuhan. Oke, secara simbolis saya akan manggil dua orang, Pak Ju dan Bu Giarto boleh maju ke depan untuk menerima berkat dari keluarga Pak Giarto. Pak Ju boleh maju ke depan. Bu Suci bisa tolong. Ya. Yang memberikan Pak Giarto apa Bu Giarto? Ya. Oke. Silakan. Ya. Secara simbolis berbagi hidup dengan saudara seiman. Oke Pak, terima kasih. Bu Cipto boleh maju ke depan. Ya. Keluarga Pak Giarto berbagi hidup dengan Ibu Cipto, Ibu Suwarti. Sini Bu. Yeah. Puji Tuhan. Sekarang apa ketika memberikan berbagi hidup dengan orang lain yang dirasakan? Senang. Ikhlas. Senang. Itu sama. Puji nama Tuhan. Sudah cukup, nanti konbasnya lama. Ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, turut merasakan sukacita, ada kesenangan dalam hidupnya. Walaupun dalam kondisi biasa-biasa saja. Tidak harus kaya untuk berbagi hidup kepada orang lain. Bapak Ibu nanti yang lain semuanya akan mendapatkan, keluarga demi keluarga, berkat dari keluarga Pak Giarto. Oke, oleh sebab itu apa manfaat selanjutnya dalam bersedekah? Ya, kita tidak akan pernah merasa kurang. Ya, tidak pernah merasa kurang. Karena apa? Ketika kita berbagi, ya, menolong orang lain, Tuhan pun akan menolong kehidupan kita. Ya, Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, saudaraku. Ada upahnya rupanya, ya kan? Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi ketika kita memberi makan orang lain, saya percaya bahwa Tuhan akan memberi makan saya pada waktu saya kesulitan tidak bisa makan karena tidak ada apa-apa. Ketika kita memberi minum kepada orang lain yang sedang kehausan, maka saya percaya bahwa Tuhan akan memberi minum saya pada waktu saya kehausan dimanapun itu berada. Yang saya wajibkan kepada istri saya, siapapun yang datang kepada kita, minimal tidak perlu ditanya adalah langsung suguh kami minuman. Jangan sudah ngobrol 1 jam, mau minum apa? Enggak, saya enggak minum, saya bawa sendiri. Wah, udah telat itu, sudah lihat dikasih Tuhan. Jadi ketika ada tamu datang ke rumah saudara, hal yang paling mendesak pertama adalah sodorkan minuman. Jangan ditanya lagi haus enggak. Sudah jelas haus, ya kan? Kalau tiba-tiba, oh saya haus minum, nah itu karena sudah dekat dengan kita sehingga dia langsung minta ketika dia datang. Ya, manfaatnya kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Terus membuat hidup menjadi lebih menyenangkan seperti yang dilakukan keluarga Pak Giarto. Ya. Membuat hidup lebih menyenangkan.
Ingat, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hati yang gembira adalah obat. Ternyata ya, sesuatu yang menyenangkan membuat hidup kita itu sehat. Ya, ketika kita memberkati orang lain, ya berbagi kepada orang lain, menyenangkan, gembira. Dan selanjutnya, manfaat dalam bersedekah itu adalah memuliakan Allah, saudaraku. Kalau saudara membaca dalam Matius pasal yang ke-6, saudara akan menemukan di situ bahwa untuk bersedekah itu dengan satu tujuan, bahwa hidup kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Allah dengan berbagi hidup kepada orang lain. Kita sudah ditolong oleh Tuhan, waktunya kita menolong orang lain. Jangan pernah berkata, bagaimana saya bisa menolong orang lain sementara saya sedang berkekurangan. Saudaraku, sepanjang hidup kita itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Jangan pernah bilang tidak pernah dapat pertolongan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi sampai hari ini, itu berkat, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa berbagi hidup terhadap orang lain. Tujuannya untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ya, jangan meniru gaya orang Farisi. Ya, orang Farisi jika melakukan sedekahnya terhadap orang lain, wah, dia dengan satu tujuan, bukan untuk memuliakan Tuhan. Tapi kita hari ini melakukannya karena kita mau praktek firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Selanjutnya, sedekah itu perintah apa kewajiban sih? Tadi di awal saya singgung bahwa bersedekah itu adalah perintah atau kewajiban. Jadi sesuatu yang harus kita sudah ditolong oleh Allah. Dan bagaimana kita bisa memuliakan Allah ya dengan tindakan kita? Salah satunya adalah menolong orang lain. Kalau menolong orang yang kesusahan, ya, yang dicatat dalam Alkitab tentang janda yang sudah tua, yang tidak punya pekerjaan, yang tidak bisa punya penghasilan, ya, yatim piatu, ya kan? Itu hubungannya dengan soal makan, isi perut. Ya, pada beberapa waktu yang lalu saya ditodong oleh teman saya yang dari Malang. Ya, mau nggak? Ada nggak? Bisa nggak membantu saudara kita yang ada di Malang? Jauh sekali. Ya kan? Apa yang bisa dibantu? Ternyata saudara minta bantuannya untuk rehab rumah, bukan untuk makan. Saya sendiri aja nggak punya rumah. Ya kan? Maaf bro, aku bilang terlalu jauh saya untuk ke Malang untuk bedah rumah di Malang. Aku bilang, ya maaf, untuk anggaran itu belum ada. Kirain tidak bisa makan, ternyata untuk membangun rumah. Ya sorry aja dulu. Maaf, bukan waktunya sekarang. Nah, bukan itu bersedekah, membantu orang berkekurangan. Ya, tapi ini ya, sedekah itu sebuah perintah, sedekah itu sebuah kewajiban. Dari mana dana anggaran untuk bersedekah? Dari mana? Ya, dari mana anggaran untuk bersedekah? Apakah uang persembahan saya berikan untuk menolong, untuk bersedekah, membantu orang yang berkekurangan? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang Kristen, atau yang sering ditanyakan oleh netizen yang ada di media sosial. Jadi bolehkah saya memberikan uang persembahan saya untuk menolong orang lain? Kira-kira boleh tidak? Kita berbicara tentang hukum Taurat sekarang, ya. Karena kalau berbicara tentang hukum kasih karunia, semuanya akan saudara jawab boleh.
ya kan? Tapi tidak ada prioritas, ya kan? Sekarang kita berbicara tentang mana yang mendesak dan mana yang hanya sekedar penting, saudara. Saudara membaca dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 39 sampai 42 nantinya, ya. Ini ketika Yesus mengecam, ya, Yesus mengecam orang Farisi. Orang Farisi itu ahli agama. Orang Farisi itu ulama, ya, yang melakukan kewajibannya berdasarkan aturan-aturan hukum dalam kitab suci. Nah, jadi orang Farisi itu orang yang saleh keagamaannya. Tapi Yesus pada waktu itu mengecam. Apa yang dikecam? Nah, tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan. Cawan itu mangkok, pinggan itu adalah piring. Tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Ayat 40, hai orang-orang bodoh. Tuhan Yesus ngomong kepada orang Farisi, hai orang-orang bodoh. Kenapa disebut bodoh? Bukankah mereka melakukan kewajiban agamanya dengan sempurna? Anggap saja, ya. Bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. 41, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Nah, ini yang sebenarnya dikutip di kajian-kajian di luar sana, bahwa ketika engkau bersedekah akan membersihkan semua dosamu. Saudara mendengar kajian-kajian seperti itu? Ketika engkau melakukan sedekah, maka pahala itu akan datang kepadamu. Ya kan? Yesus sudah ngomong duluan, ya. Berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Ia akan membersihkan hidupmu. Kalau kita pakai hukum Taurat, sudah yang dikasih Tuhan. Oke, ya. Dari mana anggaran untuk bersedekah? Apakah kita bisa menjawab, apakah uang persembahan saya berikan untuk menolong atau bersedekah membantu orang yang berkekurangan? Nanti saudara akan bisa memberikan kesimpulan, ya. Praktek ayat 41, yang ada di dalam mangkuk dan piringmu itu, itulah yang harus kalian berikan kepada orang-orang miskin. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Dana anggaran dalam bersedekah terhadap orang yang berkekurangan itu diambil dari isi mangkok dan piringmu, bukan dari jatah untuk persembahanmu, ya. Yesus yang mengajarkan hal ini. Dengan cara itu semuanya akan menjadi bersih untukmu, membersihkan kehidupan kita. Artinya kita yang tadinya pelit, yang tadinya kita rakus, yang tadinya kita tamak, makan enak sendiri, kita kurangi jatah makan kita berikan kepada orang yang kurang mampu. Saudaraku, ya, kalau saya bisa makan, dia juga harus bisa makan. Itu maksudnya, dari isi mangkokmu dan isi piringmu, ya kan? Bahkan hari ini pun juga ada isi mangkok dan isi piring yang akan Bapak Ibu nikmati setelah ibadah. Oh iya, bukan hanya kantong itu, tapi hari ini juga, ya, Bapak, Ibu, dan Saudara menerima kemurahan, ya, menikmati isi mangkok dan isi piring, dan jadilah kenyang. Ya. Bersedekah itu tidak harus nunggu kaya dulu baru melakukannya. Ya, kalau nunggu kaya dulu, kapan kita kayanya, sudah? Kapan kita kayanya? Kayaknya nggak pernah kaya.
Karena ukuran kaya itu relatif. Orang akan selalu kurang. Kita punya uang 100.000 masih dianggap kurang. Kita punya uang 1 juta masih dianggap kurang. Kita punya uang 2 juta dianggap. Kita punya 10 juta dianggap. Kita punya 100 juta masih kurang. Karena apa? 100 juta saudara belikan mobil masih kurang. Iya kan? Karena apa? Pengen yang lebih bagus. Nah, tidak harus nunggu kaya dulu baru melakukan sedekah. Bersedekah itu praktek melakukan firman Allah yang kita baca, renungkan, dan kita praktekkan. Oke, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-42. Dan ini yang sedang viral-viralnya di media sosial, yang sedang menggoncang orang-orang Kristen, ya, yang dipelopori oleh Bapak Brian. Apakah saudara mengenal atau menjadi followernya Bapak Brian? Bapak Brian, ya, yang mempopulerkan hal ini dengan stigma bahwa bantulah orang miskin, tapi nggak usah persembahan. Bantulah orang-orang yang berkekurangan. Bantulah yatim piatu. Itu sebagai kewajiban. Kebenaran, sedekah tadi kebenaran. Sedekah tadi adalah sesuatu keadilan, ya, berkeadilan bagi orang yang berkekurangan. Kita yang berkelebihan berbagi terhadap orang yang, itu namanya berkeadilan, ya. Tapi Bapak itu mengatakan bahwa ini sudah nggak berlaku. Coba perhatikan. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selase, persepuluhan dari hasil tanamanmu, dari hasil panenmu, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Apakah di sini Yesus mengajarkan bahwa yang pertama ini sudah tidak berlaku? Sementara Bapak Brian itu, ini sudah tidak berlaku. Jadi boleh kamu menyerahkan, memberikannya kepada fakir miskin. Tidak perlu dibawa ke gereja sebagai persembahan. Persembahan dengan sedekah itu berbeda, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Kalau saudara membaca dalam kitab Matius, Injil Matius berbicara tentang yatim piatu, ya, janda miskin, ya. Tapi Yesus berkata demikian sebagai closingnya, yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan, dan yang lain jangan ditinggalkan. Tidak ada yang dihapus di situ. Yesus yang ngomong, ya. Jadi untuk menjawab, bolehkah saya menolong bersedekah kepada orang lain memakai uang persembahan saya ke gereja? Saudara bisa ambil kesimpulan secara pribadi jika saudara membaca baik-baik apa yang Yesus katakan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Ini ajaran yang diajarkan oleh Bapak Brian, Gereja Digital Indonesia. Dan dapat uang persembahan, dapat uang dari YouTube, ya. Dia tidak perlu persembahan itu karena dia kaya. Yang perlu persembahan itu adalah fakir miskin. Jadi sedekah disamakan dengan persembahan. Nah, saudaraku, padahal itulah yang seharusnya kalian lakukan tanpa melalaikan yang lain-lainnya juga. Ini terjemahan dari yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Sedekah itu keharusan. Sedekah itu kewajiban. Oh, saya nggak terbebani untuk membantu orang lain. Saya tidak
mendapatkan perintah yang wajib untuk menolong orang lain. Saudaraku, perhatikan di atas tadi bahwa salah satu cara untuk menolong diri sendiri adalah dengan bersedekah kepada orang yang kekurangan. Kebaikanmu akan kembali kepadamu. Berkat dalam bersedekah. Nah, kita masuk endingnya. Apakah ada berkat dalam bersedekah? Apa berkat ketika kita sedang melakukan sedekah, sharing hidup, berbagi hidup kepada orang lain? Kita membaca Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai dengan ayat 4 ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, berbahagialah orang yang memperhatikan orang miskin, berbahagialah orang yang memperhatikan orang papa, ya, poor man, ya. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Dan ia adalah orang yang akan diberkati, orang yang melakukan bagian untuk menolong orang lain. Ayat yang keempat, Tuhan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit. Ternyata, saudara perhatikan di sini, ya, ada berkat dalam bersedekah. Tuhan membantu dia dalam ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kesembuhan saudara itu ada andil daripada apa yang saudara lakukan terhadap orang lain. Amin. Alkitab hari ini berbicara tentang berkat dalam bersedekah. Tuhan akan menolong dia, Tuhan akan menolong saudara di waktu kesesakan, ya. Ketika ada trouble, ya, ketika ada kerusakan, ya, akan datang pertolongan, ya. Tuhan akan menolong dia di waktu kesesakan, masalah dan kesulitan pergumulan hidup kita. Di situ akan datang pertolongan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan melindungi dan memelihara kita. Ia akan membahagiakannya di bumi, bukan hanya di surga. Upahmu besar upahmu besar di bumi dan di surga. Ya, saya kurang terima kalau upahmu besar di surga saja. Iya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Upahmu itu besar di bumi dan di surga. Ya, Tuhan akan melindungi dan memelihara engkau, dan Ia akan membahagiakannya di bumi dan tidak menyerahkan dia, ya, ke tangan musuhnya. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan akan menolong dia pada waktu sakit. Tuhan akan menolong saudara pada waktu sakit dan memulihkan kesehatan saudara. Amin. Ternyata sehat itu, pernahkah saudara dengar ketika saudara memberikan recehan kepada para peminta-minta? Apa yang dikatakan ketika saudara setelah memberi uang kepada mereka? Hah? Diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, pokoknya panjang banget doanya saudara. Apalagi ketika saudara memberikan uang parkir lebih kepada tukang parkir, apa yang tukang parkir itu katakan terhadap saudara? Lancar rezeki ini mas. Saudara pernah dengar ini? Ketika kita memberikan lebih, ya, dari apa yang menjadi tarif parkir itu, sang tukang parkir itu berkata, terima kasih bos. Apa maksud terima kasih bos? Itu doa bahwa saudara lebih daripada mereka, ya. Saudara diberkati hidupnya lebih daripada mereka, karena terima kasih bos, saudara bos.
lumayan pos atas tukang parkir. Ya kan? Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan akan menolong saudara pada waktu sakit dan memulihkan. Ada banyak doa yang dipanjatkan untuk saudara dari orang-orang yang saudara kasihi dengan berbagi hidup, sharing hidup terhadap orang lain. Jadi hari ini apa berkat dalam bersedekah? Yang pertama, menolong dalam kesesakan, kesusahan. Yang kedua, diberkati, ya. Diselamatkan dari sandikala. Tuhan akan melindungi dan memelihara kita. Yang ketiga, ya, sakitmu segera disembuhkan. Hati yang gembira adalah obat. Oke, saya akan membacakan secara singkat dan cepat. Mulailah belajar melakukan firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetap hidup bukan sekedar hidup. Hidup selama-lamanya itu hidup dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, dalam Mazmur 41 ayat yang ketiga tadi. Ya, Tuhan akan melindungi dan memeliharamu. Ya, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya secara singkat, Amsal berkata demikian, ya. Amsal 14 ayat 31, siapa menindas orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang berkekurangan, ia menghina penciptanya. Tetapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin, ia memuliakan Allah. Ya, Amsal 31 ayat yang 9, bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, ya, sedekah berkeadilan, dan berikanlah kepada mereka yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Berkeadilan, membagi hak mereka, ya kan? Mereka punya hak untuk makan kenyang, saudaraku. Amsal 22 ayat yang 9, orang yang baik hati, orang yang bermurah hati akan diberkati. Amin. Orang yang baik hatinya, orang yang bermurah hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Nah, Amsal 28 ayat 27, ya, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat wah, ternyata ada kutuknya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kan kita hidup di zaman anugerah. Kutuk sudah tiada ada lagi. Kutuk sudah dibebaskan Yesus di kayu salib. Yesus sudah menebus kita, makanya kita jangan pelit. Ya, Yesus sudah menebus kutuk dosa itu dari kehidupan kita di kayu salib. Oleh sebab itu, ya, berbagilah kepada sesamamu. Ya, Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kenapa? Merasa tidak ada, merasa tidak punya. Tadi ketika saya bilang lagi kepada Pak Gianto, ya, katanya minus, diralat. Jangan minus lah Pak, pas. Ya, pas butuh, pas ada. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adakah dari antara Bapak Ibu yang mau menyaksikan kebenaran firman Tuhan? 1 menit, 2 menit, 3 menit, dipersilakan. Ya. Dari renungan saudara hari lepas hari, adakah di antara Bapak Ibu yang mau berbagi firman?
Ya, sementara pemain musik silakan maju ke depan. Kalau belum ada yang siap, siapkan Bapak Ibu dan Saudara di minggu depan untuk berbagi sharing firman Tuhan. Barang satu ayat minimal. Barang satu ayat, 2 ayat boleh saudara saksikan kepada saudara. Ini loh bekal firman hari ini yang aku renungkan dan aku coba untuk melakukannya. Jadi persiapkan Ibu Bapak untuk belajar berjalan dalam firman. Dan mari kita sama-sama berdoa. Bila firman yang kita dengar, kita baca, kita renungkan mengubah kehidupan kita hari ini dan hari esok. Perubahan tidak bisa secara langsung. Perubahan dimulai sedikit demi sedikit. Perubahan itu harus dimulai. Jangan nunggu siap. Karena orang yang nunggu siap, dia tidak akan pernah memulainya. Belajarlah memulai dari hal-hal yang terkecil. Hal kecil jika dilatih terus-menerus akan menjadi hal yang besar. Iman yang kecil jika kita latih terus-menerus akan memiliki dampak bagi iman yang lebih besar lagi. Tuhan Yesus, ajar kami untuk bersyukur kepadamu. Hidup kami bukan hanya untuk hidup bagi diri sendiri, keluarga sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekeliling kami, saudara kami, saudara seiman kami, sesama kami. Biarlah kesukaan hati kami dapat dinikmati juga oleh kesukaan orang lain yang menerima kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu lebih jauh lagi. Ajar kami Tuhan untuk hidup, bertumbuh iman kami dan berbuah lebat sehingga dapat dinikmati oleh orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya bahwa Tuhan Yesus hebat, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Waktunya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya minta untuk petugas kolekan untuk maju ke depan. Dan kita akan doakan dulu untuk apa yang akan kita tabur pada siang ini. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dan kini saatnya kami akan memberi bagian yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Tuhan tambah-tambahkan lebih dahsyat, lebih heran lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan bersyukur. Amin. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Bersorak-sorak, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita.
dikasih Tuhan, hari ini dan sepanjang minggu yang sudah kita lewati ada yang berulang tahun. Yang hari ini adalah Koko Charles. Maju ke depan. Ada Koko Siluh, Gracia Siluh. Maju ke depan. Oke. Kita akan sama-sama berdoa untuk kedua Koko ini, Koko Charles dan Koko Siluh. Ya, kasih. Ya, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri di sini. Ya, biar kelihatan. Kita akan sama-sama berdoa dalam ulang tahun yang keberapa Koko Siluh? Keempat. 4 tahun. Koko Charles? Udah 18. Wah, luar biasa. Oke, kita akan berdoa untuk anak-anak kita ini. Tuhan Yesus, kami percaya hari ini kami berdoa untuk Silo dan Charles. Ya Tuhan, boleh izinkan usianya bertambah dalam kehidupannya. Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati masa depannya, Tuhan berkati sekolahnya dan yang mau kuliah. Tuhan berkati hidupnya sehingga hidupnya Tuhan luruskan, Tuhan kasih kemurahan, Tuhan kasih pertolongan dan perlindungan. Berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan sudah tersedia. Terima kasih Bapa di surga, dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Silo dan Charles. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya. Saya minta yang berdoa syafaat untuk Bapak selamat, juga berdoa untuk berkat nanti yang akan diterima. Kiranya Tuhan juga memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih karena pagi ini Tuhan Engkau sudah berfirman melalui hamba-Mu. Ajar kami memberi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Agar sedekah pemberian kami ya Bapa sesuai apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, pagi ini Engkau sudah pakai hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah pagi ini Tuhan, kami yang mendengar pagi ini bukan sekedar hanya mendengar, tapi mau melakukan apa yang sudah kami dengar pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, Kau kiranya memberkati hamba-Mu yang Kau sudah percayakan dalam mengembalikan sidang jemaat-Mu di sini. Terima kasih Bapak, pagi ini kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu di sini. Tuhan, Kau tahu segala kelemahan kami, Engkau lah yang memberi kekuatan. Kau tahu akan segala kesusahan kami, Engkau lah yang memberi penghiburan. Engkau tahu segala penderitaan kami, Engkau yang menguatkan dan memberi kami sesuatu kekuatan yang luar biasa. Bapa yang baik, Engkau tahu Tuhan, bagi di antara kami jemaat yang kena masalah, kami tahu Tuhan pasti buat jalan. Amin. Karena kesadaran kami, karena Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Bapak. Pagi hari Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami. Engkau Allah yang selalu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak di Bapa baik. Kiranya Engkau memberkati ya Bapak
pemimpin bangsa kami yang ada di Purwokerto ini Bapak, dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Tuhan memberi hikmat, kebijaksanaan akan dalam memerintahkan roda pemerintahan yang Tuhan sesuai dengan rencana. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami juga berdoa bagi saudara kami yang sudah menyediakan berkat bagi kami. Tuhan, Engkau tahu Tuhan apa yang kami berikan, apa mereka yang berikan, semua Tuhan Kau mengerti. Dan Tuhan tidak mau berutang, dan Tuhan akan mengembalikan berkatnya berlipat kali ganda. Karena Engkau Allah yang penuh dengan berkat, Allah yang penuh dengan kemurahan dan kasih. Terima kasih Bapak pagi ini. Kami percaya pagi ini dengan iman kami yang ada, Engkau sudah mendengar doa kami dan menjawab doa kami pagi ini. Karena iman kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama pulang dengan membawa berkat kemurahan Tuhan dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan terimalah doa berkat untuk saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika kau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pasanganmu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Seisi rumahmu dapat menikmati berkat kemurahan Tuhan. Berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu dan keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha. Warungmu, tokomu, jerih lelahmu hari kemarin dan hari bahkan hari esok. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup memberikan keuntungan dan keberuntungan. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus hebat, katakan amin. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan angkat syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan angkat syukur bagimu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, rupanya hari ini bertepatan juga dengan ulang tahun pernikahan Pak Giarto dan Bu Giarto. Maafkan saya yang pelupa. Ya, mari kita sama-sama berdoa untuk pasangan yang sudah kelihatan emas. Ya, sebelum kita tutup dan mengakhiri dengan perjamuan makan, mari kita sama-sama berdoa untuk Pak Giarto dan Bu Giarto. Mari, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Giarto dan Bu Giarto yang sudah menjalani pernikahan sampai detik ini, sampai hari ini. Pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga Pak Giarto dan Bu Giarto. Berdoa untuk keluarga ini Tuhan, berdoa untuk kesehatannya. Tuhan pulihkan kesehatannya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tuhan pelihara hidup mereka di hari-hari tuanya.
Karena kami percaya bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya terpelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan pulihkan keluarga Pagiato dan Ugiarto. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati di sepanjang sisa kehidupannya. Dan kami percaya waktu-waktu yang tersisa untuk kemuliaan nama Tuhan, dalam berkat nama Yesus, yang percaya bahwa Tuhan Yesus hebat, katakan Amin. Saudara boleh memberikan salam untuk Bapak Pagiato dan Ugiarto.